yang udah Ibu sampaikan kemarin, kita akan langsung mulai kuis ya. Ya ampun, nilaiku jelek banget. Tapi kamu dapat nilai berapa? Syukurlah, aku dapat nilai 90. Ini nih, aku belajar dari simulator ini. Kita bisa mainin gamenya loh. Wah. Aku pakai website Hiromu. Website ini berguna banget loh. Wih, keren juga tuh ya itu. Kok? Yuk, kita simak videonya. Apa kabar Sobat Hero? Pada video kali ini bersama saya Kanza Uli Azhara dan saya Arayani Zamri, kami akan menjelaskan materi pewarisan sifat. Sebelumnya, apa sih pewarisan sifat itu? Pewarisan sifat adalah proses ketika informasi genetik diturunkan dari orang tua ke anaknya. Lalu pola pewarisan sifat terbagi menjadi dua, yaitu persilangan monohibrid dan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini hanya memperhatikan satu sifat khas saja, contohnya seperti warna bunga. Sedangkan persilangan dihibrid adalah persilangan yang memperhatikan dua sifat beda atau lebih, misalnya warna bunga dan aroma bunga. Berdasarkan penelitian Nusantari yang berisikan tentang perbedaan pemahaman awal mengenai konsep genetika yang menunjukkan hasil bahwa kelompok konsep hubungan pembelahan mitosis dan meiosis dengan pewarisan sifat atau hereditas merupakan kelompok konsep yang paling banyak memperoleh skor 0 atau tidak dapat dijawab. Didapatkan faktor kesulitan belajar siswa dapat disebabkan oleh murid yang tidak memahami konsep dan juga guru terlalu cepat saat mengajarkan konsep tersebut, sehingga siswa kesulitan dalam memahami konsep. Ditambah dengan pengaruh COVID-19 yang telah mengubah konsep, metode, dan desain pembelajaran yang ada. Ahmad Rusdiana dan kawan-kawan menjelaskan bahwa masa COVID-19 merubah pembelajaran konvensional. Salah satu di antaranya guru, dosen, dan peserta didik harus terbiasa dengan pembelajaran daring. Chandra menyebutkan bahwa teknologi telah menjadi keseharian bagi manusia. Dalam dunia pembelajaran, istilah yang dikenal dengan pendidikan era industri 4.0 menggiring semua praktisi pendidikan termasuk mahasiswa untuk menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran dan tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yakni membuat simulator menggunakan website Wizard untuk memudahkan para pelajar dalam mempelajari materi hereditas. Website tersebut kita beri nama Hiromu. Bagaimana sih cara penggunaan Hiromu? Yuk simak video berikut. Saat membuka Hiromu, kalian akan ditampilkan dengan screen home. Home screen ini merupakan awal mulai untuk Hiromu yang dimana terdapat tombol play. Setelah menekan tombol play, kalian akan ditampilkan dengan pilihan pengetahuan atau bermain. Jika kalian memilih pengetahuan, kalian akan menemukan penjelasan mengenai pengertian pewarisan sifat dan penjelasan tentang dua macam persilangan. Screen selanjutnya dari pengetahuan ini akan menjelaskan mengenai sifat genetik, yaitu pengertian dan contoh dominan dan resesif. Kemudian, jika di next lagi, akan terdapat penjelasan mengenai contoh tentang gonosom dan parental. Jika memilih bermain, maka pada screen selanjutnya akan ditampilkan dua pilihan sebagai berikut, yaitu easy dan hard, di mana easy tersebut termasuk ke dalam persilangan monohibrid, sedangkan hard termasuk ke dalam dihibrid. Jika memilih easy, kalian akan ditampilkan screen sebagai berikut ini, yaitu salah satu sifat gen yang dibawa oleh satu lokus, yaitu gen warna. Kemudian klik di tombol warna, maka selanjutnya akan terdapat screen yang dimana kita dapat memilih salah satu warna indukan jantan. Setelah memilih warna, kemudian pilihlah salah satu sifat gen dari indukan jantan, yaitu terdapat dominan atau resesif. Lalu klik next untuk melanjutkan ke indukan betina. Untuk indukan betina, kita dapat memilih salah satu warna dan sifat gen juga. Klik next untuk melanjutkan ke filial dan fenotip dari persilangan antara jantan dan betina. Setelah memilih filial dan fenotip, klik next untuk melihat penjelasannya. Lalu, bagaimana dengan yang hard? Untuk yang hard, cara bermainnya hampir sama dengan yang easy. Hanya saja, pilihannya tidak hanya warna bunga, tetapi pada tampilan layar pertama yang berada pada level hard, terdapat informasi mengenai materi genetik yang diturunkan dari indukan kepada anakannya yang dibawa oleh satu lokus genetika, yaitu materi pigmen warna dan aroma. Guys, Hiromu sangat membantu dan mudah dipahami, bukan? Wah, ternyata materi pewarisan sifat mudah ya. Kalau gini, kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya? Aku tahu website Hiromu. Aku nyesel banget. Betul
banget itu. Kalau dari kemarin kita sudah tahu Hiromu dan cara memanfaatkannya buat belajar, pasti kita bisa dapat nilai ulangan yang bagus ya kan? Kalau gitu, yuk nanti malam kita lanjut belajar pakai Hiromu agar kita bisa menjawab soal dengan mudah dan mendapat nilai yang bagus saat remedial nanti. Ayo! Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hiromu dapat meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi pewarisan sifat bagi siswa kelas 10 dan kelas 11. Dapat dilihat dari grafik post-test yang lebih tinggi, terutama pada post-test eksperimen yaitu sekitar 9.014 dibandingkan grafik hasil pretest eksperimen yaitu sebesar 6.272. Pada hasil t-stat dengan penggunaan rumus independent sample t-test menghasilkan t-stat sebesar 13,05. Pada tabel yang memiliki degrees of freedom dengan besar 228 serta alpha 0,05, maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,97. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai t-stat lebih besar dari nilai t-tabel. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil penelitian Tuh Waluya tahun 2015 tentang peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPA materi pewarisan sifat dengan media kartu dogen dan penelitian Fahrudin dan kawan-kawan tahun 2017 tentang rancang bangun game edukasi biologi untuk peningkatan pemahaman materi genetika membuktikan bahwa kedua media belajar tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sebesar 38,14% dan 83,8%. Sedangkan Hiromu terbukti dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pewarisan sifat dengan hasil 43,71%. Pada penelitian game edukasi biologi bernama The Adventure of Koli oleh Fahrudin tahun 2019, game tersebut membutuhkan ruang penyimpanan smartphone, sedangkan Hiromu menawarkan solusi yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan menggunakan website yang dapat diakses melalui berbagai device tanpa memerlukan ruang penyimpanan apapun. Dengan teknologi, kita dapat mempelajari dan memahami berbagai hal yang ada di dunia, serta membawa perubahan bagi generasi bangsa untuk masa depan yang lebih cerah.